Membaca kesaksian dokter berpelayanan di medan berat di Papua, saya menjadi teringat kepada pertanyaan sebanyak 3 kali oleh Tuhan Yesus kepada Petrus muridnya. Apakah kamu mengasihiku? 3 kali dijawab Petrus juga. Endingnya juga sama. Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Kita baca dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Latar belakang Petrus sebelumnya telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali juga. Kita baca dalam Matius 26 ayat 34. Matematis teologis bilang 3 pertanyaan terakhir itu adalah pemulihan terhadap diri Petrus. Hal ini berdasar Hosea 14 ayat 5, bahwa Tuhan akan memulihkan penyelewengan oleh Israel. Matematisku bilang, aku tidak tahu apa-apa, kecuali setelah aku banyak referensi tentangnya. Dan setelah baca Hosea 14 ayat 5 itu, memang masuk akal. Selain itu, boleh juga berlogika pemaknaan terhadap suatu peristiwa. Karena tidak ada yang kebetulan bagi iman Kristen. Pelayanan dokter di Papua sungguh menguatkan siapapun yang telah dididik Tuhan dalam pemuritan oleh anak-anaknya, dimanapun juga. Aku tidak bicara latar belakang dokter, apalagi membandingkannya dengan latar belakang Petrus. Aku tidak tahu apa-apa, kecuali kami sama-sama dimuridkan di lembaga yang sama pada zaman berbeda. Kini kita diingatkan saat pemuritan terhadap kita masing-masing lewat begitu lama. Dan kita akan terus memuridkan anak-anaknya yang lain. Apapun kehidupan kita, sebelum ditanya Tuhan, apakah kita mengasihi Dia? Seperti pertanyaannya kepada Petrus, muridnya langsung. Kita bersyukur hari ini pertanyaan itu pun ditujukan kepada kita. Jawaban kita dan tindakan kita adalah jawaban yang menjadi bukti iman. Iman bukan hanya idealnya sebuah ide, tetapi juga bukti pengalaman dari sebuah empirisisme penerapan ide iman dalam sebuah pengalaman. Tanpa pengalaman iman dapat hanya menjadi bentuk ideal di tataran ide.